wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wasayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Ayah bunda, madrasah ayah bunda, ibu-ibu yang hadir, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Kemana yel-yelnya? Coba diulang. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah. Bersama MAB semakin salihah. Allah. Ya, dihidupkan lagi insyaallah bagus ya. Ayah bunda sekalian yang hadir di tempat ini, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat kudrah dan irodahnya bisa sama-sama berkumpul bermuajahah di tempat ini. Sudah lama sepertinya ya, rasanya kita tidak bersua di tempat ini. Bulan kemarin kita kajian masih di rumah orang tua ya. Nah, sekarang kita kembali di sekolah. Mudah-mudahan kajian ini bisa menambah keberkahan untuk kita semua ya, untuk kita keluarga, untuk sekolah, untuk semua umat Islam, mudah-mudahan menjadi jalan kebaikan. Nah, ayah bunda sekalian atau ibu-ibu yang hadir, para ayah juga ayah sahawe lah ibunya. Ayah sahawe ya. Kajian kita mulai kembali yang sempat tertunda. Kita mengkaji salah satu buku ya, karya Dr. Muhammad Nur Abdul Hafiz Suwaid. Bagi yang ada bukunya boleh silahkan dikeluarkan, dibuka. Yaitu kita mengupas walaupun tidak barangkali tidak seperti yang dimaksudkan sepenuhnya oleh penulis buku. Namanya juga kita baca buku gitu ya. Nah, kita sesuaikan dengan pemahaman kita. Judul bukunya di terjemahannya adalah Prophetic Parenting, cara Nabi mendidik anak begitu ya. Ini judul aslinya itu adalah Manhajut Tarbiyah An-Nabawiyah. Ya, jadi kitab ini aslinya adalah bahasa Arab aslinya. Nah, kita sekarang sudah dipermudah dengan terjemah begitu ya. Dipermudah dengan terjemah. Nah, ibu-ibu yang punya buku silahkan dibuka. Masih ingat tidak sampai mana? Bu? 77. Nah, bet apal? Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah ada catatan. Karena itu, Bu. Halo. Siap. Jadi salah satu dari kekuatan ilmu itu adalah dengan catatan. Kenapa? Karena kondisi kita sekarang berada pada budaya atau kebiasaan ilmu itu tidak diingat, tidak dihafalkan. Makanya banyak yang direkam tuhnya, yes rabeng tinggal di kamera gitunya. Ya. Nah, padahal zaman dulu, zaman Nabi, sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, kecenderungan ilmu itu adalah kebanyakannya dihafal. Apa yang disampaikan hafal gitu. Nah, di urang mah teu diapalkeun. Jadi we sok barho nya. Naon barho teh kamari? Ari bubar poho leheung. Ieu mah can bubar geus paroho. Makanya kadang terbantu dengan tulisan. Ya, kalau kita di kemarin itu selesai
Bab apa berarti kemarin? Anak adalah perhiasan dunia. Nah, sekarang masuk bab yang baru. Nih ada judul di sini. Jadi penulis buku mencantumkan salah satu judul. Judulnya adalah Ketika Setan dan Manusia Bertempur. Olah kumaha ya? Setan dan manusia bertempur. Buk-bek gitu. Hari setan teh nu kumaha, Bu? Bu, halo? Setan itu gimana? Setan itu apa? Pernah lihat setan? Kan? Setan itu apa? Setan itu hawa nafsu. Nah, itu pernah kita bahas dulu ya. Setan itu sebetulnya bukan makhluk. Setan itu adalah sifat. Sifat yang ada minal jinnati wan nas pada jin dan manusia. Nah, pada jin dan manusia yang mengajak kepada keburukan, kepada kesesatan, ketidaktaatan kepada Allah, kemaksiatan, nah itu setan. Nah, dimiliki oleh dua makhluk, yaitu jin dan manusia. Jin dan manusia. Nah, nanti kita akan bahas dari golongan jin siapa yang pertama kali menjadi setan. Ya, yang pertama kali menjadi setan. Nah, kita baca di sini nanti ada ayat Al-Qur'an, ya. Kita baca. Ya, ada beberapa keterangan dulu, Bu. Silahkan disimak di bukunya. Yang ngobrol sudah dulu ya. Jangan ngobrol, Cung. Siapa yang ngobrol? Kita mulai ini. Ada pertempuran antara manusia dan setan dalam tulisan ini ya, dalam memperebutkan anak dan keturunan manusia. Dari keterangan ini kita bisa paham si penulis menuliskan kalimat ini bahwa beliau mempersepsikan bahwa iblis atau setan dengan manusia itu berebut anak keturunan manusia. Jadi ketika kita punya anak ya, sekarang ketika punya anak, kita dengan setan itu berperang, berebut. Siapa yang lebih dulu nanti atau siapa yang lebih paling mempengaruhi anak. Yang lebih mempengaruhi mereka itu yang dominan itu setan atau orang tuanya. Atau manusia atau gurunya begitu. Nah, kita akan ukur nanti akan lihat begitu ya. Bagaimana setan sangat disebut nanti ngebet, Bu, naon ngebet teh? Sangat antusias di dalam memperebutkan anak manusia. Anak manusia keturunan Adam itu diperebutkan oleh setan. Diperebutkan untuk apa? Nanti kita baca ya, kita bahas sedikit-sedikit dulu. Nah, setan telah bersumpah untuk berusaha menjauhkan keturunan manusia dari jalan Allah. Gini. Jadi setan itu berebut ketika lahir bayi, Bu ya. Ditunggu si bayi itu sampai dia balik, maka kemudian setan mempengaruhi dirinya. Makanya nanti ada keterangan di sini bahwa kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu ya, diberikan kesempatan ketika anak kita masih kecil sampai dia tumbuh balik, kita diberi kesempatan di mana Allah tidak membiarkan setan itu masuk kepada anak-anak ya, mengganggu ya, mempengaruhi anak-anak untuk mereka menjadi tidak taat kepada Allah, tidak. Makanya kalau anak kita, Bu, tanda kutip ya, oleh kita disebutkan nakal, baong ya. Nah, itu sesungguhnya anak itu tidak nakal, tidak baong ya. Dan dia tidak sama sekali tidak dipengaruhi oleh setan. Tetapi wujudnya anak kita dengan berbagai macam aktivitas yang dia lakukan gitu ya, baik itu yang mengenakan hati atau tidak mengenakan hati, hakikatnya itu adalah ujian untuk kita. Bahwa kadang anak itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tapi anak itu sesuai dengan apa yang Allah takdirkan untuk kita. Diuji, ibu tuh dilahirkan anak dari keturunan kita itu anak yang misalnya, Bu, baik, gampang diarahkan gitu ya, tenang hati itu gitu. Ingat bahwa itu
ada masanya di mana dia itu satu saat setan sedang menongkronginya. Setan sedang nunggu. Kan wae heula antep nih anak lucu nih gini ya, anak lucu. Kita tuh senang ya lucu-lucuna. Tunggu sampai saat dia balik maka setan berebut. Setan berebut akan mempengaruhi anak kita begitu ya. Sehingga apa yang dilakukannya nanti siapa yang paling lebih mempengaruhi, apakah setannya atau pengaruh kitanya. Tapi Allah berikan bonus kepada kita itu sampai anak itu usia balik. Maka dari itu manfaatkan usia anak sebelum balik. Bagaimana mendidik dia dengan baik, dengan benar, kuatkan. Kuatkan apanya? Nah ini nih jadi kurikulum nih. Baik kurikulum di rumah gitu ya, termasuk kurikulum di sekolah. Ini kurikulum wajib. Satu Bu ya, kurikulum apa? Kurikulum akidah. Kurikulum akidah. Nah ini tidak boleh luput. Kenapa? Karena nanti benteng anak-anak kita ya dari setan yang akan mempengaruhinya untuk ikut sama-sama bersama setan begitu ya. Salah satunya adalah pemahamannya tentang akidah. Maka sejauh mana kita memberikan pengaruh, memberikan pengajaran, pelajaran, teladan begitu ya tentang akidah untuk putra-putri kita. Nih siapa yang memperkenalkan Allah? Itu harus kita. Coba Bu bayangkan ya, berapa banyak keluarga di dunia, jangan di dunia dulu lah, di Indonesia yang jarang mengajarkan anaknya tentang Allah, mengenalkan anaknya tentang Allah. Nah, yang menciptakan alam semesta Allah, yang mengurus kita Allah. Bahkan ketika dia tidur yang menidurkannya adalah Allah. Bahkan ketika bangun yang membangunkannya adalah Allah. Yang memberikan rizki kepadamu itu bukan orang tuamu begitu, tetapi Allah begitu. Allah berapa kalimat Allah yang kita ucapkan di hadapan anak-anak kita, putra-putri kita dalam sehari, sehingga terbentuk begitu ya pada diri mereka kekuatan pemahaman tauhid yang benar. Makanya sungguh beruntung kalau ada anak tinggal di satu rumah yang orang tuanya ya lisannya itu basah untuk mengajarkan kalimat Allah. Dan betapa anak itu sungguh sangat rugi ketika dia ya berada di lingkungan keluarga yang pembicaraannya sehari-harinya itu dunia saja semuanya. Ya. Tidak ada Allahnya. Nah, Ibu, Bu, berapa kalimat dalam sehari mengucapkan Allah di hadapan anak-anak kita? Ya. Coba hitung. Ya. Ya jangan-jangan yang seringnya teh istighfar anu rudet ya gini ya. Astagfirullah gitu ya. Nah, nanti makanya kita juga sama harus bisa mempelajari yang disebut dengan momentum. Momentum, Bu, nanti dalam pendidikan pun ada yang disebut dengan momentum ya. Momentum itu adalah di mana saat kita bisa masuk ya kepada anak-anak kita gitu, menyentuh hatinya ya, menyadarkan pikirannya untuk menyadarkan kepada dia bahwa ya yang maha kuasa itu adalah Allah. La ilaha illallah. Itu kurikulum pertama. Nah, jadi bahkan kalau di sekolah Islam, Bu, di sekolah Islam, kalau tidak diajarkan kalimat-kalimat Allah, itu sekolah itu sudah gagal, dari kurikulumnya saja sudah gagal. Kalau hanya sekedar yang diajarkan teh punten ya, pelajaran teh misalnya belajar matematika, wah ngitung terus. Belajar sains, terus dipelajari secara sainsnya begini, sainsnya begitu, begini begitu. Tanpa diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, gagal pendidikan di sekolah itu. Makanya seorang guru ya di sekolah Islam itu harus betul-betul ditanamkan dulu, diajarkan dulu akidah. Jadi ketika dia mengajarkan misalnya matematika nih, sampaikan apa hakikatnya belajar matematika. Sampaikan betapa menakjubkannya perhitungan yang mereka lakukan. Itu semua adalah bagian dari skenario Allah Subhanahu wa taala. Nah, harus masuk ke anak-anak itu. Ketika mengajarkan sains begitu ya, katakanlah ilmu biologi misalnya, biologi.
bagaimana kehidupan makhluk hidup begitu. Kenapa tidak disampaikan di sekolah itu satu ayat misalnya wa ja'alna kulla syai'in hayyin min ma'in, dan tidaklah kami ciptakan segala sesuatu yang hidup itu dari air. Nah, teliti dari segi biologi bahwa ternyata makhluk hidup itu semuanya berasal dari air. Sampaikan tentang Allah. Nah, itu kurikulum pertama kaitan dengan kalau menguatkan akidah. Nah, kalau anak dari sejak kecil terbiasa mendengar kalimat Allah gitu ya, segala sesuatu yang didapatkan ini ada Allah, Allah begitu ya. Itu salah satu benteng ketika nanti kelak dia balik, benteng ini sebagai salah satu ya garda terdepan untuk ya membentengi pengaruh-pengaruh dari setan. Jadi nanti orang tua akan dipersalahkan kalau anak tidak dibekali akidahnya sampai direbut anak kita oleh setan. Jadi tunggu satu saat nanti bahwa anak-anak itu akan dipengaruhi oleh setan dan kita tidak berdaya karena terlambat mendidiknya gitu. Makanya sekali lagi pendidikan dari dasar yang pertama yang kita tanamkan kepada mereka adalah bab akidah. Yang kedua benteng nanti dari setan anak-anak kita. Yang kedua adalah akhlak atau adab ya. Adab. Makanya Imam Ali bin Abi Thalib beliau pernah mengatakan ya, apabila umur anakmu ya 0 sampai 7 tahun gitu ya, kata Imam Ali laibuhum, banyak bermain dengannya. 7 sampai 14 tahun adibuhum, ajari adab. Ajari adab, akhlak. 7 sampai 14 tahun itu umur anak kalau sekolah kelas berapa, Bu? SD. Ini anak-anaknya kan SD, masih pada SD ini teh. Ya, ada yang sudah SMP. Nah, ini kita akan mengalami kesulitan ketika anak-anak kita usia SMP, SMA. Kalau di usia SD 17 sampai 14 tahun kita terlambat mendidik adabnya. Metak begi hese. Nah, budak teh asa calutak begitu. Anak itu kemudian sopan santun dan sebagainya sangat luar biasa kurang. Keterlambatan kita di usia 7 sampai 14 tahun untuk mengajarinya adab. Perbanyak ajari adab. Nah, kenapa? Karena ini akan menjadi salah satu benteng dia kelak, begitu ya. Nah, akidah, akhlak. Nah, yang ketiga ibadah. Ini 3 unsur pendidikan ini yang wajib bagi anak-anak pendidikan dasar untuk diajarkan. Ibadah itu bagaimana maksudnya? Anak sebelum balik belum dihitungkan pahalanya. Makanya yang disebut dengan ibadah di usia anak sebelum balik itu adalah pembiasaan. Biasakan ibadah gitu. Nah, ini jadi makanya di sekolah itu dan di rumah juga sama, 3 unsur pendidikan ini menjadi sesuatu yang wajib. Kenapa? Karena anak kita nanti balik dia akan menghadapi setan-setannya begitu. Akan menghadapi setan-setannya. Dan kalau 3 bekal ini tidak ada dari sekarang, bagaimana nasib anak kita di masa depan? Ketika dia sudah tumbuh dewasa, sudah tumbuh besar, mudah sekali dipengaruhi pengaruh-pengaruh buruk. Setan tadi gampil pisan. Nah, ketika sudah begitu, kelabakan kita kesulitan. Kenapa? Ada keterlambatan. Makanya mumpung anak teh ya masih kecil mah Bu, sebetulnya lebih mudah diarahkan ketimbang sudah dewasa. Tapi tidak sedikit sekarang anaknya masih kecil saja geus hese nya punya. Ada yang mengalami itu hese gitu ngadidik begitu. Tunggu Bu, semakin besar, semakin dewasa, semakin susah dia itu. Nah, makanya jangan ada bahasa kieu, kege geus gede ge bakal hidang, geus gede ge bisa, belum tentu. Bisa jadi justru semakin besar semakin susah. Makanya berjibaku sekarang mumpung anak-anak kita nih yang masih kecil ini berusaha. Nanti nyambung ya di bab berikutnya mengenai pengaruh kesalehan orang tua. Karena ada pengaruh dari kesalehan orang tua kepada anak.
Ketika orang tua itu abai ya, melalaikan dirinya kepada ketaatan kepada Allah, nah, jangan heran kalau misalnya anak juga susah gitu. Karena ada pengaruh dari orang tua. Punten punya orang tuanya bangun subuh saja kesiangan misalnya. Baca Quran tidak pernah kelihatan sama anak teh baca Quran misalnya. Kebiasaan buruknya misalnya suka kelihatan sama anak. Ada orang tuh, ada bapana misalnya sok main game gitunya, atau ibuna resep nyetel musik ya, dangdut naon kelah segala rupa di setel, atau resep nonton sinetron ya, Ikatan Cinta ibunya karesep ibu-ibu. Nah Ustad apal sok nonton Tara ieu mah eceuk beja gitunya ya. Itu secara otomatis begitu ya Bu, gini ya, ari anak mah ya, itu yang akan lebih disoroti oleh dia itu adalah kelemahan kekurangan orang tuanya. Ari ya punya gininya, kalau kelebihannya biasanya tidak jadi sorotan walaupun dia merekam. Tapi kesalahannya itu selalu akan menjadi senjata bagi anak mah. Ketika anak misalnya kamu teh main game terus, itu saya juga cina gitu. Padahal bisa jadi bapak nama meren karek sekali atau kumaha begitu ya. Kamu itu nonton terus, ibu juga gitu ya. Cepat sholat jangan ningki. Ibu juga tadi, padahal karek tadi misalnya ya, ibu teh menunda waktu sholat. Biasanya tepat waktu, sekali saja kesalahan kita pasti jadi senjata. Makanya berusaha sekuat tenaga ya, kekurangan kita itu tidak nampak pada anak-anak. Kenapa? Bagi mereka cukup itu menjadi ukuran bahwa mereka pun boleh melakukannya karena orang tua melakukannya. Jadi punten imam puntennya Bu, kalau ibu mau nonton ya, tunggu anak-anak tidur. Tong kapangi ku budak. Ini mah kalau gitu ya, syukur-syukur henteu lah ibu-ibu gitu ya. Hanya jangan sampai apapun ya, sesuatu yang negatif yang kita lakukan jangan sampai terlihat oleh anak. Karena bagi anak itu cukup memberikan contoh bahwa ternyata boleh melakukannya. Ya. Begitu. Tapi kalau kebaikan ibu tuh langsung bela diri, biasanya bela diri. Ari kamu, mama mah baru sekali gitu ya. Baru sekali, tapi sekali itu cukup bagi anak. Tapi sesuatu yang baik yang kita lakukan terus menerus ya, ketika kita sampaikan ke anak tuh tinggali mama, sholat teh gitu ya selalu di awal waktu, ngaji selalu setiap hari. Anak hare-hare pura-pura nggak dengar gitunya, pura-pura nggak dengar. Tapi ingat Bu, sesungguhnya mereka sudah merekamnya di bawah sadar mereka. Dan itu akan menjadi ukuran bagi mereka. Ukuran apa? Ukuran baik. Makanya saya dulu kalau tidak salah pernah menyampaikan, ada saat di mana manusia itu aya nu disebut, ini saya campur dengan bahasa Sundanya tenan. Ada yang disebut dengan babalik pikir. Ya, berubah. Da baung teh Bu capek Bu. Baung itu ada batasnya. Anak nakal yang kita sebut nakal begitu ya, itu satu saat dia akan berhenti. Kenapa? Bosan. Orang jahat ya, satu saat dia akan berhenti karena kejahatannya itu membosankan. Makanya kenapa Bu, salah satu saya coba pelajari teori orang, konsep orang ketika kenapa anak-anak itu kan main game Bu ya, wah terus ngedekul dan dia tidak pernah merasa cangkel, bosan dan sebagainya. Ternyata ya Bu, pada game-game yang biasa dimainkan oleh anak-anak, kenapa saya pelajari, saya ingin mencoba mencari counternya begitu ya, dan kenapa bisa begitu. Ternyata pada game itu si pembuat game dia itu ahli psikologi Bu. Jadi bukan orang main-main, orang bikin game itu ya. Yang jadi korban mah orang-orang puntennya, orang-orang bodoh yang memainkannya. Tapi yang membuatnya mah orang-orang pinter. Mereka tuh tahu caranya bagaimana agar orang tidak berhenti bermain game. Bagaimana caranya? Dinaikkan level. Nah, itu teorinya dalam psikologi. Manusia itu dia itu suka tantangan. Ketika dia mengerjakan satu tantangan, selesai, lalu tidak ada sesuatu yang lebih tinggi dari itu,
berhenti, bosan. Makanya si pembuat game buatlah level 1. Setelah level 1, level 2. Level 2, level 3, terus menantang. Makanya ngedekul we si anak teh. Nah, sedangkan kita dalam mendidik, nah, kadang kita tidak meniru itu, bahwa anak itu suka dengan yang namanya sesuatu yang baru. Ari cara mendidik kita gitu-gitu keneh. Nya pi boseneun. Begitu ningali si mamahna, gitu keneh. Ningali bapakna gitu keneh. Contohnya apa? Biasanya apa yang diucapkan? Coba Bu, coba nih teliti anak-anak ya. Anak-anak itu bisa jadi Ibu ya, bukan tidak mendengarkan, karena tidak mau mendengarkan. Karena apa? Yang diucapkan oleh kita itu saja. Kan eta we jeung eta gitunya, tidak ada perubahan ya. Udah belajar belum? Udah ngerjain PR belum? Udah ini di kamari eta terus ditanyakan. Coba ada yang lain kreatif kayak sedikit gitu ya. Kalau ngomong teh nih itu juga, makanya pantas kalau anak menutup telinga ketika orang tuanya ngomong. Bisa jadi tadi tidak seperti game monoton begitu. Makanya ya jangan heran kita diabaikan begitu ya. Makanya harus ada kreativitas. Tapi memang capek gituan teh. Ya capek, butuh tenaga gitu ya, butuh pikiran gitu. Tapi walau bagaimanapun ya anak kan sudah kita kan pengen punya anak ya. Ketika Allah sudah berikan anak terus apa? Ya. Jadi punya anak itu bukan hanya pengen, tapi punya anak itu siap dengan tanggung jawabnya. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya, jagalah dirimu dan keluargamu ya, istri, anak begitu ya, dari api neraka. Makanya ada konsekuensi. Konsekuensi apa? Mempersiapkan mereka agar selamat dunia akhirat. Nah, sekali lagi kita diberikan waktu ya, sampai anak-anak balik, coba persiapkan dengan tangguh mereka. Sebelum mereka menghadapi masa di mana setan mulai berebut ya, memperebutkan mereka. Di mana setan akan menjauhkan anak itu dari orang tuanya. Coba Bu, anak kalau sudah SMP, SMA mulai menjauh dari ibu. Mereka mulai menjauh, mereka mulai senang dengan teman-temannya. Nah, makanya kalau dari sejak dini kita tidak persiapkan 3 hal itu minimal itu teh. Nanti saya belum bahas yang lainnya. Ada ini baru 3 hal saja dulu. Akidah, akhlaknya, dan juga ibadah. Minimal nanti anak begitu satu saat ketika dia sudah balik, urusan ibadah itu geus teu kudu capek gogorowokan. Dia sedang main, dia sedang apa begitu, sholat begitu. Sudah harus begitu dia balik itu, ibu sudah tidak capek teriak-teriak. Makanya kalau mau teriak-teriaknya sekarang begitu ya, sebelum dia balik. Itu bagian dari penanaman pembiasaan ya. Nah itu lanjutkan dulu. Inilah yang diberitahukan Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita selalu waspada. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kekhususan kepada kita berupa masa kecil ya, yang tidak ada dosa padanya untuk kita manfaatkan sebelum datang kesempatan setan. Nah gitu. Jadi memanfaatkan masa di mana anak kita belum balik begitu. Manfaatkan. Nah, apabila waktu ini tidak dipergunakan sebaik-baiknya oleh kedua orang tua, maka untuk kedepannya tugas kedua orang tua menjadi semakin berat untuk menjadikan anak mereka anak yang saleh. Semakin berat. Jadi hati-hati sekali lagi, hindarkan pikiran nantilah sudah gede juga. Nah, bukan begitu. Justru sudah gede itu semakin besar semakin susah. Semakin susah. Suara kita itu semakin anak-anak itu semakin sulit untuk mau mendengar ya. Gitu. Manfaatkan sekarang. Nah, ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 62 64. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala ara'aitaka hadzal ladzi karamta 'alayya. Dia iblis berkata. Nah, ini saya sampaikan dulu iblis. Kenapa di sini terjemahnya dia iblis? Jadi iblis itu, ari iblis teh makhluk naon, Bu? Iblis? Itu di Al-Qur'an ada.
Iblis itu wakana minal jinni. Iblis itu adalah jin, golongan jin. Jadi kalau kita petakan makhluk yang Allah ciptakan itu, begini Bu. Allah menciptakan makhluk itu, ya. Allah menciptakan malaikat. Malaikat ya Bu ya. Yang malaikat itu diciptakan oleh Allah tanpa memiliki kesalahan sedikit pun. Taat terus kepada Allah gitu. Lalu Allah menciptakan jin. Ya, menciptakan jin. Malaikat diciptakan dari cahaya. Jin itu diciptakan mimari jim minan nar, dari percikan api. Jin tak panas wae jin mah. Jin diciptakan dari api. Nah, bangsa jin itu bergolongan-golongan seperti manusia. Aya orang wetan, aya orang kidul gitu, ada orang barat, orang timur. Ya. Ada timur tengah gitu ya. Macam-macam bersuku-suku. Nah, salah satu suku dari jin itu namanya iblis. Namanya iblis. Maka ketika Allah menciptakan manusia dari tanah, Allah ciptakanlah Adam. Lalu ketika Allah ciptakan Adam, malaikat bertanya, bukan protes sebetulnya, bertanya, "Ya Allah, kenapa Engkau menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan?" Malaikat itu tahu bahwa kalau makhluknya seperti kita nih manusia, itu suka bikin onar gitu ya, suka bikin kerusakan, sok ngariweuhkeun gitu ya. Padahal cukup kami ini adalah makhluk Allah yang taat kepada Allah. Nah, maki kudu nyiptakeun manusia. Maka Allah menyampaikan, engkau tidak tahu, begitu ya. Maka ketika itu, setelah itu diperintahkan untuk sujud kepada Adam. Sujud, dengan sungguh sujud begitu ya kepada Adam. Maka malaikat sujud ya. Dan ada yang tidak sujud dari golongan jin. Nah, mereka itu adalah iblis. Mereka itu iblis. Nah, iblis itu berarti golongan jin. Golongan jin iblis itu. Nah, kata iblis nih, ya Allah begitu ya, mana tadi itu iblis kan berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Hadzalladzi karramta alayya la in akhartani ila yaumil qiyamah. Ya Allah, coba perlihatkanlah kepadaku, inikah begitu ya orang yang Engkau muliakan atas diriku begitu. Iya, cenah manusia Adam yang lebih mulia daripadaku, kata iblis. Sesungguhnya jika Engkau memberi tangguh kepadaku sampai hari kiamat, niscaya benar-benar akan aku sesatkan keturunannya. Iblis mau membuktikan kalau ternyata Allah menciptakan manusia itu laqad karramna bani Adam, dan sungguh kami telah muliakan keturunan Adam. Kata iblis, ya Allah, ini kita nih Bu ya, cek iblis teh nu kieu nu mulia teh. Maka kata iblis, aku akan buktikan asal engkau berikan aku tangguh untuk tidak dimatikan sampai hari kiamat. Niscaya kata iblis apa? Niscaya benar-benar akan aku sesatkan keturunannya, keturunan Adam. Termasuk kita, termasuk keturunan kita. Kecuali sebagian kecil, ada yang memang tidak tersentuh oleh iblis. Nah, tapi mungkin kita juga bagian termasuk yang didatangi oleh iblis. Nah, iblis itu nanti memiliki peran di muka bumi itu untuk apa? Ya, menyesatkan agar manusia keturunan Adam teh ikut kepada iblis. Tah, iblis itu ingin membuktikan. Ini ketakaburan iblis tenepikeun ka kitu ya. Ketakaburan, kesombongannya cok bakal cenarurut. Nah, pertanyaannya Bu, mau kita aminkan tidak ini iblis? Mau kita ikuti tidak? Kalau kita ikuti ya iblis dengan hawa nafsu kita, kenapa kita mengikuti iblis? Nah, ingat, manusia itu oleh Allah diberikan dua potensi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia diberikan potensi fujur, potensi takwa, potensi mengikuti kepada keburukan, potensi mengikuti kepada kebaikan. Makanya ketika iblis mengajak kita kepada keburukan, mana yang kemudian kita keluarkan potensi buruk, potensi baik. Kalau potensi buruk bakal nurut ke iblis. Nurut.
Nah, ibu misalnya ya, hawa nafsu kita itu inginnya tidur. Cek iblis teh nyat. Itu komo ayeuna usub hujan tiris cenanya. Wah, tong maka tahajud subuh oge. Wah, entong cek iblis teh. Hawa nafsu kita sama. Padahal Allah membangunkan kita. Bu pernah bangun ya, terus sudah bangun teh perem deui. Ya, Allah itu sudah bangunkan, cok bangun. Tiba-tiba kita bangun, baik wasilah nama ku alarm atau apa begitu kita bangun, atau ingin buang air kecil begitu ya, bangun. Kaja mana buang air kecil, aduh, no keneh gubrag deui gitunya. Sampai sholat subuh kalewat. Itulah keinginan setan. Tak setan teh iblis teh tepuk tangan, hore cenah menang euy, begitu ya. Kenapa? Karena itu yang mereka harapkan. Tapi itu juga dipengaruhi oleh hawa nafsu kita. Dan kalau kita melawan gitu ya, akan bisa. Tapi kadang kitanya malah aya bu jalma ya, anu ku iblis teh teu digoda-goda acan. Nya teu digoda-goda acan, diantep we ku iblis teh. Nah, da diantep ge tibra si eta mah cenah kitu nya. Diantep ge tibra. Makanya ketika dia kesiangan nyalakan, aduh saya cenah ku setan tadi dikekepan di simutan. Cuk setan teh henteu cenah, tadi ge abi mah di dieu cenah. Da setan mah ngalpoe ge tibra sarena gitu ya. Tong nyalahkeun setan wae cek setan bawa-bawa setan teh henteu gitu. Kenapa? Tadi ada hawa nafsu yang terlalu besar ada pada diri kita gitu. Ya makanya kalau kita mau betul-betul sungguh-sungguh gitu ya, melakukan ibadah, seperti contoh misalnya mau bangun tahajud ya, kuncinya ada 2. Satu pertama ya, ada 3 ya. Satu pertama niatkan kita mau bangun. Ieu mah teu aya niat-niat acan, tah eta mah riweuh gitu nya. Jadi pas tidur teh Bu, reup-reup we gitu nya. Tidak ada terbersit pada diri kita, pada benak kita niat bahwa nanti minimal jam 3 saya bangun, mau tahajud, mau bersujud, mau minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, kita merasa rumaos begitu ya, banyak dosa, banyak kesalahan, banyak kekurangan, ibadah kurang begitu ya. Kemudian ingin diberikan karunia oleh Allah yang banyak, ingin diberikan anak soleh gitu, tapi doanya kurang, mintanya kurang, ibadahnya kurang. Ya, makanya minimal aya niat heula. Lamun teu aya niat-niat acan, wah libas we Bu lebeng. Nah, aya niat. Aduh insyaallah abi engke bade gugah jam 3 nyalakan alarm ya. Nyalakan alarm. Simpan alarm. Nah, cukup ku niat tunggul? Teu cukup ku niat tunggul. Begitu kita tidur, nah, lalu pada satu saat kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sesuatu selain daripada niat, yaitu ada yang disebut dengan mujahadah. Naon mujahadah teh Bu? Jadi kita suka disebut anak-anak mujahid, mujahidah gitu ya. Mujahadah apa? Jihad itu dari kata jihad. Mujahadah itu berusaha keras, berjuang. Ya, berjuang melawan rasa kantuk. Nah, itu kan dilawan eta teh. Kalau lamun teu dilawan mah reup deui begitu ya. Maka ada yang disebut dengan mujahadah. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga doa. Karena nanti kadang niat sudah ada, berjuang sudah, tetapi masih susah. Mungkin kita butuh pertolongan Allah, doa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah permudah. Nah, dalam mendidik juga sama. Satu, niatkan ya, dalam pendidikan anak itu niatkan mendidik anak-anak dengan baik, dengan benar. Setelah itu harus ada mujahadah. Dan kalau tidak ada mujahadah mah menyerah Bu, lambaikan tangan ke kamera ya. Mendidik anak tadi si adek gini terus begitu ya. Kenapa? Mungkin kadang karena lelah dan perih getirnya kita mendidik anak-anak itu luar biasa ya. Dan anak itu Bu, bukan hanya laki-laki nusok gitu teh, anak perempuan juga sama. Dan anak perempuan anu rada ngeleuyeut begitu ya, itu juga sama ada. Makanya capek, lelah. Nah, kalau kita tidak ada mujahadah, tidak berdoa kepada Allah, capek. Sudah, ibu mah nyerah cenah. Suka pernah dengar kata-kata begitu, nyerah mama mah cenah begitu ya. Itu bakat tinggu capek begitu ya.
Kadang ada yang seperti itu. Tas si bapana ulah sarwana. Bapak ge nyerah. Dari dua nana nyerah mah tuh ya anak saha bikin ka batur gitu. Nah, nanti makanya ada pembagian peran gitu ya. Salah satunya peran ayah yang harus lebih kuat begitu. Jadi kalau ayah cengeng, memble begitu cengeng, baru saja istrinya mengeluhkan begini begitu, ya tuduh kada bapak kayak bingung cenah gitu ya. Makin kacau. Padahal Bu sebenarnya ya nih, rumus nih. Ini harus tahu rumus. Ibu itu kadang suka lupa pada potensi diri ibu-ibu itu ya, diri ibu-ibu itu ada kekuatan besar yang kadang kita tidak menyadarinya. Bahwa sesungguhnya ibu itu adalah orang yang paling kuat ya di rumah itu. Ketika ibu menghadapi anak-anak dengan kondisi ngeluh susah dan sebagainya gitu ya. Sebetulnya ibu-ibu itu sudah punya solusi-solusinya. Engke mah kudu dikeun, tetapi kadang rasa lelah ibu-ibu ya, obatnya itu adalah ngomong. Obatnya teh ngomong. Makanya kalau suami sarwana gitu ya, kalau suami pulang, ibu pengen ngomong, suami nggak mau denger. Wah, sudah dunia ini gitu. Hancur, sumber penderitaan ini. Makanya cukup sebetulnya kalau di pengajian bapak-bapak gitu ya, saya sampaikan ke bapak-bapak, teu kudu ngilu rudet gitu ya. Kalau misalnya istri itu cerewet, cukup dengarkan saja, jadi pendengar yang baik. Gitu. Terus gimana? Kikituan nih unggul. Teu kudu ditemalan. Nah, kenapa? Karena sebetulnya pada akhir endingnya pembicaraan, ibu-ibu teh sudah punya solusinya eta teh. Ya, dan teu kudu dibejaan ku bapak-bapak teu kudu. Teu kudu dibejaan. Misalnya anak ya pulang sekolah si pake anak bru di mana wae Bu. Ya, suka ada yang gitu anaknya kayak gitu, sepatu lung di mana, kaos kaki lung di mana, baju tas di mana. Pagi-pagi pas dia mau berangkat, "Mah, kaos kaki mana? Mah, baju mana?" Dan sudah itu setiap hari begitu ya. Nah, kadang ibu-ibu sudah punya solusinya gitu ya. Makanya ibu tuh carana disiapkan ininya dan sebagainya. Ibu itu sudah tahu, tapi pengen ngomong. Pengen ngomong. Ayo, itu sih ada itu. Kalau pulang sekolah teh gini. Oh, gitu ya unggul. Suaminya cukup. Kikituan nih unggul. Cukup. Nah, terakhir tanya cukup. Suaminya cukup tanya gini. Butuh solusi enggak? Ini butuh solusi atau cukup didengarkan begitu? Sebetulnya kebanyakan tidak butuh solusi, sudah beres gitu ya, beres. Nah, ini salah satu kerjasama suami istri. Nah, jangan ketika istri pulang pengen ngomong, sudahlah mama teh cerewet. Ibu betapa terlukanya hati ibu-ibu gitu ya. Nah, dan ibu juga memang harus tahu suami. Jangan berharap suami itu banyak ngomong. Dan suaminya biasanya suka diam. Apalagi laki-laki itu kalau ada masalah di tempat kerja di mana ya, beda dengan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu mah punya masalah pengennya ngomong, kalau bapak-bapak mah punya masalah pengennya diem. Maka kalau ayahnya pulang ke rumah terus jempe wae, tong loba ditanya, "Ayah, kenapa diem aja? Ada masalah ya di kantor? Masalahnya apa? Cerita tuh." Sama ulah jempe begitu ya. Khadijah Bu, istri Nabi Khadijah, begitu tahu kalau Nabi pulang ya, wajahnya seperti apa, Khadijah mah tahu kapan saatnya harus bicara, kapan saatnya harus diam. Kalau Khadijah melihat Nabi pulang, kemudian dalam keadaan Nabi diam, sampai pernah Nabi pulang dari Gua Hiro gitu ya. Nabi merasa kedinginan pada situ dan ketakutan. Zamiluni kata Nabi itu. Khadijah tidak banyak berkata. Khadijah cuma mengatakan begini ya kepada suaminya, "Wahai suamiku," begitu ya, "engkau adalah orang yang baik." Jadi tidak nanya begini, "Aya naon Pak cenah? Aya naon meuni kitu? Riuh, apa cerita tuh? Mana ulah jempe wae. Kamu teh enggak menganggap saya sebagai istri?" Gitu. Jadi nambah masalah.
Jadi cukup motivasi doakan. Kalau Khadijah itu mengatakan apapun yang kau alami begitu ya, sesungguhnya aku akan selalu berada di sampingmu. Sok butuh apa? Gitu. Pan tenang punya. Nah makanya tidak sedikit suami yang kemudian di tempat kerjanya ada masalah yang luar biasa yang sedang dihadapi. Tiba-tiba mendapatkan kerugian luar biasa gitu ya, mendapatkan masalah yang sangat berat. Nah ibu harus tahu bahwa suami itu, laki-laki itu baru akan ngomong kalau solusinya sudah ada. Kalau solusi belum ada biasanya jempewe lah. Pas begitu di pikiran sudah sehari 2 hari, wah ketemu solusinya gitu ya. Ketemu solusinya baru ngomong, wah gini kemarin teh gini nih. Tapi sudah ada solusinya. Begitu. Jadi tongsok dicerewedan. Eta nu kitu nu sok riweuh ke di rumah tangga teh. Jadi we ribut eta teh apa tonggong jadi nanti gitu ya. Akhirnya ada ketidaknyamanan. Harus saling paham. Nah, nanti Bu pada bab selanjutnya setelah ini ada bab ketiga selanjutnya. Ini kaitan dengan pernikahan ya, dalam mendidik nanti itu ya. Jadi begini masalahnya begini. Bereskan dulu urusan suami istri. Ya, bereskan dulu urusan suami istri, baru nanti kita akan mudah di dalam mengurus anak. Kalau nanti urusan suami istrinya belum beres, itu akan semakin berat di dalam mendidik anak. Gitu ya. Kemarin saya sampaikan, nanti kita akan coba formulasikan bagaimana kerjasama pembagian tugas suami istri. Jadi jangan sampai overlap gitu ya. Yang seharusnya tidak perlu diurusi, yang seharusnya harus diurusi tidak diurusi. Jadi pabelit gitu ya, ada ketidakefektifan dalam mendidik. Nah, Ibu sekalian, sampai di situ dulu ada pertanyaan tidak sebelum saya lanjutkan? Bisi nanti teh kalau biasanya sudah habis waktu banyak yang nanya gitu ya. Makanya sok mumpung ada waktu silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz izin bertanya. Tadi kan Ustadz menyampaikan sebaiknya itu orang tua tidak membuat kesalahan karena langsung dicontoh banget gitu ya sama. Sebetulnya kerasa sih sama saya gitu kan. Tapi kan pada akhirnya pertama kita kan juga manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Setelah itu kita juga kan memang ketika menjadi orang tua itu tidak dulu mungkin kalau saya pribadi tidak ujuk-ujuk seperti sekarang mungkin ya ada proses gitu kan. Nah pernah saya konsul ke psikolog, tidak apa-apa ibu mengatakan kepada anak, maaf nak ibu berbuat salah. Tapi kalau misalkan dalam Islam sendiri dulu para sahabat itu bagaimana, dan mungkin sahabat nggak pernah mungkin ada soleh atau mungkin kisahnya itu bagaimana gitu. Kalau misalkan ketika si orang tuanya itu pernah berbuat salah dan maksudnya treatment ke anak itu bagaimana gitu Ustaz gitu. Karena ini pengalaman pribadi saya seperti itu. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung dijawab? Langsung dijawab dulu. Langsung jawab aja dulu. Ya baik. Gini Bu, memang betul yang namanya manusia tidak luput dari salah. Atau bahkan mungkin kita pernah mengalami masa di mana kita belum tahu ilmunya, belum paham dan sebagainya gitu ya. Tapi yang perlu kita catat adalah ingat Bu, nanti ada satu unsur yang belum saya sampaikan ya. Ada unsur yang disebut dengan kalau di dalam bahasa itu orang yang membolak-balikan hati itu adalah Allah. Jadi bisa jadi ya anak itu mungkin terlalu banyak